selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Ngopi Yuk. Nah, mantap. Nah, hari ini aku mau ngobrolin tentang perencanaan. Teman-teman, aku mau tanya, pernah nggak dalam hidup kita setiap apa yang kita rencanakan itu pasti berhasil, pasti sukses? Atau yang terjadi sebaliknya? Nah, teman-teman, kira-kira kalau yang terjadi selalu sebaliknya gitu ya, bukan mungkin nggak selalu, tapi sering sebaliknya. Nah, kalau hal itu yang terjadi, kira-kira masalahnya di mana? Kira-kira ada apa ya kalau sampai hal itu terjadi? Nah, teman-teman, kalau kita pernah mengalami satu hal yang mengakibatkan setiap apa yang kita rencanakan itu selalu gagal dan tidak berhasil, teman-teman perlu ketahui bahwa Tuhan itu memasukkan kalian di dalam setiap rencananya. Nah, sekali lagi bahwa Tuhan memasukkan kalian di dalam setiap rencananya. Jadi, artinya gini, kalian itu sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana yang spesial atas hidup kalian, atas hidup teman-teman semua. Nah, pertanyaannya begini, sudahkah teman-teman semua, kalian semua memasukkan Tuhan di dalam setiap rencana kalian? Nah, atau jangan-jangan selama ini setiap kita membuat perencanaan, kita tidak pernah memasukkan Tuhan karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah buat kita semua. Rencana Tuhan itu indah, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang buruk-buruk. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencananya Tuhan. Nah, jadi teman-teman, bahkan Yakobus sendiri gitu ya, mengajarkan buat kita semua, di dalam setiap perencanaan apapun yang akan kita lakukan, kita selalu melibatkan Tuhan. Jangan ketika ada masalah saja dalam rencana kita, rencana itu sudah gagal, nggak berhasil, baru kita melibatkan Tuhan. Jangan. Tapi sejak awal, sejak dalam perencanaan, sebelum kita start melakukan segala sesuatu, yuk, libatkan Tuhan. Salah satu contoh sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari dalam setiap perencanaan kita untuk melibatkan Tuhan, contoh sederhananya, bangun tidur, kita langsung menghadap Tuhan. Ya, yang pertama pasti kita mengucap syukur ya atas segala penyertaannya sepanjang malam, perlindungan dan bla bla dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan lupa, setiap apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari, kita serahkan pada Tuhan. Itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari dalam perencanaan kita untuk selalu melibatkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Yuk, mari gitu loh, kita libatkan Tuhan. Jangan ketika ada masalah saja baru kita datang sama Tuhan, kita mengeluh, kita komplain gitu ya. Lah, itu kalau saya yang jadi Tuhan, saya ngomong gini, loh, yang punya rencana kan kamu gitu loh. Ya, aku nggak ngerti apa-apa. Itu kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan jawab gitu. Orang yang merencanakan kan sudah tahu, nanti ya, langkah pertama akan melakukan ini, kedua ini, ketiga ini, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi teman-teman, dari setiap langkah, setiap perencanaan yang akan kita lakukan, libatkan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Percayalah bahwa Dia pasti akan selalu menyertai teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita di warung kopinya Cak Agus. Nantikan dalam obrolan selanjutnya
Dan percayalah bahwa obrolan-obrolan ringan kita bukan obrolan ringan yang tanpa manfaat. Kalau teman-teman mau melakukan, pasti ada manfaat, ada berkat tersendiri bagi kehidupan teman-teman semua. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya, di obrolan-obrolan selanjutnya, dan salam kopi. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe juga biar sama loncengnya biar nggak ketinggalan video baru. Sampai jumpa.